Selamat pagi anak ibu, semoga anak ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati. Anak ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam materi pada pagi hari ini tentang kisah Yakub, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Anak ibu yang ada di rumah, silakan ambil sikap yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap cobaan dan rintangan untuk berhasil mencapai cita-cita kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk dalam materi kisah Yakub, di sini ibu memberikan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menerima karya keselamatan Allah. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan kepercayaannya akan karya keselamatan Allah. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari berkat Allah melalui orang tua dan rohaniawan. Nah, anak ibu, demikianlah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari anak ibu, kita perhatikan per slide yang ada di video daring pagi ini. Slide yang pertama ini menunjukkan kisah Yakub. Berikutnya menceritakan kisah tentang Yakub dan hak kesulungan. Anak ibu yang terkasih, di sini kita akan memasuki materi kisah Yakub. Kisah Yakub dapat kita ambil dari kitab suci Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 40. Mari anak ibu semua yang ada di rumah, silakan ambil Alkitabnya masing-masing. Mari sama-sama kita buka Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 40. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya kabur, ia memanggil Esau anaknya yang sulung dan berkata kepadanya, "Anakku." "Ya ayah," jawab Esau. Ishak berkata, "Engkau tahu bahwa saya sudah tua dan mungkin tidak akan hidup lama lagi. Jadi ambillah busur dan panahmu, pergilah memburu seekor binatang di padang. Masaklah yang enak seperti yang saya sukai dan bawalah kepada saya. Setelah saya memakannya, akan kuberikan berkatku kepadamu sebelum saya mati." Percakapan Ishak dengan Esau itu didengar oleh Ribka, istri Ishak. Maka setelah Esau berangkat untuk berburu, berkatalah Ribka kepada Yakub, adik Esau, "Baru saja saya dengar ayahmu mengatakan kepada Esau begini, 'Burulah seekor binatang dan masaklah yang enak untukku. Setelah aku memakannya, akan kuberikan berkatku kepadamu di hadapan Tuhan sebelum aku mati.' Anakku," kata Ribka lagi, "dengarkanlah dan lakukanlah apa yang saya katakan ini.
pergilah ke tempat domba kita dan pilihlah 2 anak kambing yang gemuk-gemuk, dan saya akan memasaknya menjadi makanan kesukaan ayahmu. Kemudian bawalah kepadanya supaya dimakannya, dan setelah itu ia akan memberikan berkatnya kepadamu sebelum ia meninggal. Tetapi Yakub berkata kepada ibunya, "Ibu, bukankah badan Esau berbulu, sedangkan badanku tidak? Jangan-jangan ayah meraba badanku dan mengetahui bahwa saya menipunya. Nanti ia bukannya memberi berkat, malah mengutuki saya." Ibunya menjawab, "Jangan khawatir, Nak, biar saya yang menanggung segala kutuknya. Lakukanlah saja apa yang saya katakan. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Maka pergilah Yakub mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Lalu Ribka segera memasak makanan kesukaan Ishak. Kemudian Ribka mengambil pakaian Esau yang paling bagus yang disimpannya di rumah, lalu dikenakannya kepada Yakub. Demikianlah ringkasan isi dari kitab Kejadian 1 sampai dengan 40 tentang kisah Yakub. Di sini ibu memberikan penjelasan tentang kisah Yakub. Berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat Tuhan. Karena berkat itu, Yakub mendapatkan banyak keturunan, kemakmuran yang berlimpah, dan perlindungan dari Allah. Begitu juga anak ibu, berkat yang kita terima dari orang tua kita adalah berkat Tuhan. Karena itu, mintalah selalu berkat dari ayah dan ibumu. Contohnya anak ibu, ketika kita mau pergi ke sekolah, kita harus meminta berkat dulu kepada kedua orang tua kita. Lalu pergi beribadah juga, perlu anak ibu meminta berkat kepada kedua orang tua yang kita cintai. Oleh sebab itu anak ibu, dalam hidup kita harus memiliki sifat dan sikap yang jujur kepada kedua orang tua dan teman ataupun kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Baiklah anak ibu, setelah ibu membacakan tujuan pembelajaran dan materi kita tentang kisah Yakub, di sini ibu memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam cobaan. Kedua, Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Ketiga, kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Baiklah anak ibu, sebelum kita tutup dengan doa, silakan anak ibu di rumah mengambil pensil dan bukunya. Di sini ibu akan memberikan tugas kepada anak ibu yang terkasih. Baik anak ibu, tugas yang pertama adalah siapakah nama ayah Yakub? Kedua, siapakah nama ibu Yakub? Ketiga,
ketiga, siapakah nama kakak sulung Yakub? Keempat, ayah Yakub ingin memberikan apa kepada Esau? Baiklah anak ibu, demikianlah materi pada pagi hari ini dan tugas yang ibu berikan. Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati anak ibu semuanya. Terima kasih anak ibu. Kita bertemu kembali di lain waktu. Salam.